Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Sekel, Ibu Vera Riana Sari, MSI, Bapak Ketua RW 02, Sumat Min, dan Ketua RT 01 sampai 10 di lingkungan RW 02. Kemudian LMK RW 02 Kelurahan Ciracas, Setelah Pak Kafilas Bagus, kemudian Pak Postu Kelurahan Ciracas, Ibu Dokter, selamat pagi Dokter, salam sehat. Kemudian Satgas Jamrah, kalau Jamrah kecamatannya, oh siap, siap. FKDN, kemudian Satgas Sport, PP, kecamatan juga, kelurahan Ciracas, kemudian para ibu-ibu, kader PKK, kader Sumantek, kader Dawes ya Bu ya. Kalau saya nggak hafal, yang hafal biasanya Pak RW. Tapi kayaknya kalau nggak pakai ILD kayaknya ngantuk Bu. Habis sarapan tuh biasanya ngantuk. Pakai lampu kalau mau pakai flash. Apa saya aja yang bikin ILD ya? Biar semangat. Jadi gini Bu. Selamat pagi. RW 2 bisa. Kan gitu. Maksudnya bisanya itu kan gotong royong ya Bu ya. Gotong royong pokoknya membantu Pak RW lingkungan aman. Ya, oke ya. Saya mulai ya. Selamat pagi. Pagi. RW 2 bisa. Sebelum saya mulai, tentunya kita tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih atas nikmat rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari yang cerah ini, yang baik ini, kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga bisa menjalankan kegiatan yang direncanakan setiap hari Jumat Pak RW ya, yang dipelopori oleh Bapak RW kita, RW 02. Itu yang pertama. Kemudian ada beberapa hal, izin Ibu, sebelumnya kalau nggak kita kenal kan nggak tahu ya Bu ya. Ya, kalau sayangnya nanti langsung bapaknya aja. Jadi kalau nggak kenal, kita nggak tahu manakala nanti ke Polres atau mungkin ke Polsek ketemu Pak Joko itu siapa ya, kan gitu. Tapi kalau kenal saya, katakanlah mau ngurus sesuatu, Pak mau dibantu, sudah lama-lama Bu, pokoknya beres. Sesuai dengan fotonya Pak, melayani, melindungi, dan mengayomi, itu namanya polisi. Jadi jangan segan-segan, jangan istilahnya malu-malu. Pokoknya kalau ada apa-apa, tanya sama Pak RW, Pak Polisi, ini Pak Agus, Pak Babinsa, siap membantu masyarakat. Tapi yang ringan-ringan saja, yang dibantunya, yang berat-berat ya nggak bisa lah ya Bu ya. Ya, nah, bisa nanti. Jadi yang perlu kita sampaikan di sini ada beberapa hal yang berkaitan dengan, tadi lupa saya, karena kalau lihat TV itu yang cantik-cantik jadi lupa. Tapi mau saya tanya ini, kira-kira udah pada masak belum tadi? Pak RW tanggung jawab ini nanti. Kalau bapak-bapaknya marah nggak dimasakin, Pak RW tanggung jawab ini. Ya. Jadi nama saya Joko, nama saya jelas pangkat. Kalau di TNI ini namanya pangkatnya Kapten Bu. Kapten. Sudah lama. Tahun depan insya Allah kalau nggak diperpanjang saya pensiun.
Karena udah lama Bu, kan gantian. Kalau udah lama itu Bu, udah tua itu maunya yang santai-santai. Pak Agus nanti yang tahu jawab. Kalau yang tua-tua pensiun kan yang muda yang naik kan gitu. Saya tinggal di Setu. Di Setu Cipayung ya, dekat Taman Mini. Setiap hari mohon izin Pak, saya melintas di wilayah Pak RW depan. Masuk ke gang apa tadi Pak Agus? Yang indah, masuk nggak tahu Pak. Sampai nyasar ke jalan raya sana. Hanya 2 kali. Tapi kalau namanya orang baik itu Bu, Pak, selalu dikasih petunjuk. Lalu dikasih kemudahan. Betul itu. 1, 2 langsung jajan, oh gang indah langsung masuk. Ketemu, tapi di sini acaranya udah dimulai tadi. Tapi nggak apa-apa lah. Ya daripada enggak kan mendingan terlambat ya. Jadi mohon izin, mohon maaf Pak RW, Ibu-ibu semua tadi agak terlambat sedikit. Nah, jadi rumah saya di sana, anaknya 3 Bu. Yang perempuan 2, yang cowok 1. Yang 1 udah rumah tangga, yang 1 kuliah, yang 1 SMA. Istri 1 saja. Iya Bu, 1 aja istri. Gak boleh nambah. Kalau nambah nanti biasanya nggak benar Bu. Benar. Yang biasanya itu 1 liter jadi 2 liter. Iya Bu ya. Apalagi kalau ibu-ibu sekarang maunya kan ke mall. Dia tuh belinya ke. Makanya kalau saya ngajak istri itu Pak kemana-mana saya pegang tangannya itu. Yang beli ini jangan dong, belinya sedikit, jangan jadi amat. Saya alhamdulillah ya Bu, mau di sini cerita. Saya jadi polisi itu di 36 tahun. Alhamdulillah nggak ada masalah. Karena menyikapi hidup itu gampang, sederhana Bu. Yang jelas sesuai dengan pendapatan. Nah ini pesan sama ibu-ibu, jangan banyak tuntutan ya Pak RW ya. Ya. Bapaknya gajinya segini maunya segono. Nanti malah jungkir balik bapaknya, masalah lagi kan gitu. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Saya dinas di Polres, manakala nanti Bapak Ibu di Polres ada urusan masalah mungkin SKCK atau mungkin pokoknya yang baik-baik aja lah, yang susah jangan dilaporkan dan jangan sampai terjadi di wilayah lingkungan RW 2 ya Pak ya. Setuju? Setuju. Nah, tentunya kan kita harus bareng-bareng menjaga keamanan di lingkungan RW 02. Baik Bapak Ibu, ada beberapa yang mungkin harus saya sampaikan perihal masalah Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satunya yang marah sekarang tawuran. Akhir-akhir ini Ibu Bapak kan bisa melihat di media elektronik bahwa ada 7 anak remaja ngambang di kali. Kemarin saya juga punya anak, saya prihatin gitu. Betul itu. Itu yang katakan yang lagi ini ya Bu ya, trending ya. Yang lama-lama masih banyak lagi. Makanya oleh sebab itu kami sebagai Polri dalam hal ini mengemban tadi fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat tentunya mengajak Bapak Ibu untuk selalu mengawasi putra-putrinya. Kalau putra-putrinya itu katakanlah udah malam nggak pulang, sekolah nggak pulang, dicek tuh, ditelepon, kalau perlu video call, kamu di mana nak? Harusnya kamu pulang kok belum pulang. Jadi waskat. Dan sampai dari kecil sudah kita rawatin, kita gedein, kita biayain terjadi korban apa nggak menes Bu, betul itu. Jangan sampai istilahnya kita miara ayam, miara kucing, kemudian yang lainnya nggak pulang kita cari. Sementara anak putra putri kita nggak pulang kita biarin. Karena kalau namanya malam hari Bu, itu banyak setannya. Kalau siang kan kelihatan, itu mau kemana? Itu mau berbuat apa? Itu ngambil apa? Ketahui. Tapi kalau di malam hari itu kita susah mendeteksi mau berbuat apa, ya toh? Mau ngambil apa kita tidak tahu. Jadi pesan saya, kita awasi, kita apa itu namanya kontrol
anak kita, putra putri kita baik di HP, terus nanti bergaulnya dengan siapa, pokoknya harus cek dan dicek, jangan sampai nanti kita menyesal di kemudian hari. Mohon izin Bu, kalau masih diamankan, kasarannya ditangkap polisi, kalau ditangkap enggak diamankan. Kalau diamankan polisi masih aman Bu, pasti pulang dikembalikan ke orang tuanya. Tapi kalau mohon maaf Bang, kalau sampai jadi korban penganiayaan, korban sampai ke rumah sakit apa? Ya kalau iya, kalau sampai cacat, apakah tidak menjadikan beban hidup kita? Jadi kita harus cerewet, harus cuek, harus care terhadap pergaulan anak kita, terutama masalah belajar. Yang kedua masalah itu kekerasan seksual. Nah, kebetulan saya di Polres itu kan, di Polres itu unitnya banyak, perlindungan perempuan dan anak, namanya unit PPA. Unit PPA itu menangani masalah kekerasan rumah tangga, termasuk kekerasan seksual anak di bawah umur. Jadi mohon maaf Ibu kalau ada putra putrinya, terutama putri ya, yang menginjak remaja atau mungkin balita, diawasi, jangan sampai katakanlah dilepas. Kalau ada yang main, lihat main sama siapa, terus aman enggak, gitu. Jangan sampai nanti jadi korban. Karena apa? Kalau namanya anak itu Bu, waduh, apalagi perempuan ya, pesan saya, karena di Polres itu banyak. Karena bukan orang tua pun bisa pelaku hal-hal yang seperti itu. Karena apa? Itu tadi setannya banyak. Setan itu kan tidak kelihatan, yang kelihatan setan kepala hitam. Ya, mohon maaf nih, banyak kasus-kasus, makanya perlu saya sampaikan jangan sampai terjadi di lingkungan RW 02. Yang kemudian masalah narkoba. Ya, narkoba juga gitu. Pak RW tentunya udah tahulah, mungkin koordinasi sama aku sudah bisa. Narkoba itu Pak ada dua, antara hidup dan mati. Apalagi kalau sudah disuntik itu adanya nafi dan nafi. Kadang-kadang sampai ibaratnya perabotan rumah dijual. Betul Pak, saya itu waktu itu pernah jaga tahanan, bapaknya jenderal pensiunan, orang kaya. Anaknya itu ditahan gara-gara narkoba. Kalau udah narkoba, keluarga itu adanya gaduh ribut. Sampai-sampai Bu, perabotan rumah tangga itu dijual untuk beli itu tadi obat itu. Betul, ada sendok dijual sendok, ada maci dijual maci, bahkan ada usen genteng dijual. Kenapa? Untuk memenuhi kebutuhan kecanduan itu. Betul. Nah itu bahayanya pengaruh masalah narkoba. Narkoba itu kan ada sabu, ada ganja, ada heroin, macam-macam. Makanya keluarga, anak kita dicek tasnya ada apanya, HP-nya kalau perlu dicek. Tiap saat itu ada apanya HP itu. Sekarang kan media kan luar biasa. Terus masalah rankor tadi disinggung sama Pak RW. Masalah rankor tentunya kita harus mengamankan milik kita, barang kita. Jangan sampai naruhnya sembarangan. Karena apa Bu? Kalau naruh sembarangan itu nanti dilaporkan polisi, itu menjadi catatan di kantor polisi. Betul Bu. Jadi saya nggak nutup-nutupi, setiap hari itu namanya Polsek itu menerima laporan itu minimal 2. Kalau Polres itu kan membawain sekian puluh polsek atau 10 polsek. Itu kalau 2 per polsek, kalau 10 berapa 20 itu sehari. Kalau seminggu sebulan. Kadang-kadang kalau saya kan ikut angket. Analisa saya evaluasi di pimpinan Polres itu, saya ikut tuh Kapolres, semua pejabat itu membahas masalah Kamtipmas. Jangan sampai barang kita karena kecerobohan kita hilang. Karena apa? Kalau kita nggak punya kendaraan, repot. Apalagi mohon maaf nih, sampai kredit, sampai leasing, tangsurnya ya.
harusnya buat masak, buat bayar leasing, kan gitu. Harus hati-hati dalam hal menaruh kendaraan apa aja. Jadilah istilahnya gini, jadilah polisi pada dirimu sendiri. Kalau Pak Agus kan satu kelurahan ya Pak RW ya. Orang satu itu kalau tangannya ke sono, kakinya ke sono, badannya ke sono kan mana tahan Bu, nggak bisa. Makanya dibutuhkan peran serta Bapak Ibu semua untuk mengamankan lingkungan. Tuh. Jadi narkoba, terus apa lagi? Terus masalah judi online. Nah, ini lagi marah. Termasuk hadiah-hadiah online. Pokoknya Bu, yang tidak harus dikerjakan jangan dikerjakan. Ya, yang iming-iming itu nggak usah dipeduliin lah. Pokoknya ya kita sesuai porsi kita aja. Kalau namanya hadiah kan nggak mungkin Bu, hadiah kok suruh transfer dulu, kan nggak mungkin dan nggak gampang lah. Ya, orang kita kerja sampai istilahnya sampai aja belum tentu dapat. Ya toh, kok ada iming-iming. Yang namanya online Ibu, izin Bapak Ibu, pokoknya nggak usah terpengaruh. Itu harus dicek betul apa iming-imingnya di online itu, di media itu, jangan sampai. Karena di Polres, di Polsek itu banyak gara-gara hadiah, gara-gara beli murah. Pokoknya online itu nggak usah percaya, nggak usah percaya. Kalau toh percaya sekian persen aja Bu. Itu semua nipu rata-rata, ya. Itu masalah itu online, termasuk masalah kebakaran RW. Akhir-akhir ini di daerah sana itu Cipinang itu ada balita 3 Pak, kebakar gara-gara mamanya mau ngantar sekolah, anaknya dikunci di lantai atas. Nah makanya saya pesan kalau Bapak Ibu pergi ya, kompor jangan ditinggal ya, hati-hati nih kompor nih. Biasanya kalau masak itu sambil main itu Bu, HP itu WA-WA-an, lama-lama gosong masakannya Bu. Kalau masaknya gosong, lah kalau rumahnya gosong gimana ya. Jadi kalau masak ya ditungguin lah. Kalau toh mau main TikTok atau mau lihat apa ya nggak apa-apa, tapi kan ditungguin. Masalah listrik, masalah apa, apalagi di lingkungan RW 02 ini rapat tuh, rapat banget nih warganya Pak RW 02. Jadi jangan sampai nanti jangan sampai nanti tanggung jawabnya Pak ini nih, Pak Damkar ini. Gimana sih tunggu lama banget? Wah macet Pak ini ya. Jadi harus antisipasi dari diri kita sendiri, masalah kebakaran, masalah yang lain-lainnya. Jadi saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak Bu. Saya takutnya bosan ibu-ibu itu, ya. Apalagi nanti mau masak ya Pak ya, atau mau ya. Saya yakin nih Bapak Ibu tadi pagi udah rapi-rapi bersih-bersih, tapi rumah berantakan. Betul kan? Betul. Makanya saya nggak panjang lebar. Yang perlu saya sampaikan itu tadi mungkin menjadi pengingat lah ya kita bersama. Jangan sampai nanti ada hal yang mungkin tidak kita inginkan akhirnya merugikan kita semua. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Jangan lupa kalau ke Polres nyari Pak Joko ya. Saya di inspektorat Pak. Jadi kalau inspektorat itu seksi pengawasan. Jadi kalau ada Pak polisi yang benar, saya tidak menegur Pak. Ini lambangnya aja inspektorat. Iya. Cuman menegur saja kalau proses hukumnya ke Propam atau Paminal. Ya, kalau nanti Ibu mau mungkin bikin SKCK atau mungkin keperluan yang lain, jangan lupa ingat Pak Joko di lantai 6 ya, lantai 6 hari pokoknya dibantu semaksimal mungkin ya. Ya Bu, nanti kalau mau apa Pak Agus ada nomor telepon saya. Saya nggak enak kalau nanti saya simpen liatin istri saya sopo Pak. Nanti. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.